Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Di pertemuan lalu kita membahas tentang mengunjungi orang sakit atau menjenguk orang sakit, bahwa itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk menjenguk orang sakit. Kemudian menjenguk orang sakit juga termasuk kewajiban sesama muslim dengan yang lainnya. Kemudian juga menjenguk orang sakit memiliki banyak keutamaan besar. Innal muslim idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Seorang muslim ketika menjenguk saudaranya muslim yang lain, maka dia akan terus memanen buah-buahan yang ada di surga sampai dia pulang. Artinya menjenguk orang sakit pahalanya sangat besar, sehingga itu merupakan jaminan dia masuk surga. Kemudian di dalam hadis pula riwayat Imam Tirmidzi bahwa menjenguk orang sakit, shalla alaihi sab'una alaf malak, para malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat akan mendoakan dia. Jika dia menjenguknya pagi, akan mendoakan dia sampai sore. Jika dia menjenguknya sore, akan mendoakannya sampai pagi. Jadi ini adalah kemuliaan yang sangat-sangat besar. Tentu semua itu dengan dengan kekuatan niat kepada Allah, dengan niat shadiqah, dengan niat yang benar bahwa dia menjenguk orang sakit untuk mendapatkan pahala yang begitu besar. Bagaimana dengan dokter yang visit, jemaah? Anak ngomong dokter karena anak ngelihat dokter Rio, jadi gimana kalau ada dokter? Jadi gimana kalau dokter? Ya, innamal a'malu ya tergantung niatnya masing-masing. Kalau niatnya baik, berarti dokter ini akan mendapatkan pahala double. Double apa pahalanya? Satu, mengobati orang yang sakit. Yang kedua, menjenguk orang sakit dan mendoakan setiap kali dia visit. Nanti pahalanya luar biasa. Ya. Nah, bahasan berikutnya Imam Nawawi di sini menyajikan di bab yang 145 beberapa hadis disajikan oleh Imam An-Nawawi di sini berkaitan dengan masalah doa apa yang dipanjatkan ketika kita menjenguk orang sakit. Jadi doanya dianjurkan bagi yang menjenguk orang sakit untuk membaca beberapa doa. Nah, inilah doa-doa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di bab yang 145 ini. Ada beberapa adab yang terkandung di dalamnya, yaitu ketika dia menjenguk orang sakit, pertama, dia mengusap kepalanya dengan tangan kanan. Ya, seperti di hadis yang berikutnya ini. Dia mengusap enggak harus kepalanya, pokoknya mengusap dengan tangan kanannya. Ya, kalau orang tua kita diusap kepalanya ngamuk nanti. Dia mengusap bagian tubuhnya dengan tangan kanan, bisa badannya, bisa tangannya, bisa bagian mana saja.
Di hadits yang lainnya di sini disebutkan dengan menunjuk tangan ke atas. Menunjuk tangan ke bawah dan ke atas. Ke bawah begini sambil membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di sini ada beberapa model doa. Ya, silakan kita membaca yang mana gitu ya. Membaca salah satunya boleh. Ya, membaca yang pendek juga boleh, baca yang panjang juga boleh. Cuman yang hafal yang apa? Yang hafal kan tahurun la ba'sa insyaallah gitu ya. Karena itu yang paling apa? Pendek. Di sini ada beberapa doa dari yang pendek sampai yang panjang. Tafadhal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى الله يرحم غفر الله له ذنوبه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. Bab ke-145 yaitu bab doa yang dibaca untuk orang sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu syai'a minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakaza wa wada'a Sufyan bin Uyainah ar-rawi sababatahu bil ardi thumma rafa'aha wa qala bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Yang artinya bahwa Nabi SAW jika ada orang yang mengadu tentang sesuatu kepadanya atau mengadukan luka atau rasa sakit yang dideritanya, Nabi SAW menggerakkan jarinya begini. Sufyan bin Uyainah perawi hadis ini meletakkan jari telunjuknya ke tanah kemudian mengangkatnya. Lalu beliau mengucapkan dengan nama Allah, debu tanah kami dengan air ludah sebagian dari kami. Dengan perantaranya disembuhkan orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami. Ini yang gak pernah dilakukan. Jadi ketika dia menjenguk orang sakit, jarinya pertama diletakkan di ludahnya, ludah dia sendiri. Kemudian setelah itu dia menunjuk ke bawah, lalu dia menunjuk ke atas sambil membaca doa ini. Ya, bukan terus tangannya dikasihkan ke orang yang sakit ya, cari perkara kamu. Kan ya, bukan begitu. Nah, bunyi doanya sambil melakukan yang tadi, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna biidni rabbina. Di sini bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bismillah, dengan nama Allah. Jadi penyebutan nama Allah di sini, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, memberikan makna tabarruk dengan menyebut nama Allah dan juga bermakna isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Turbatu ardina, debu pasir yang ada di tanah kita. Biriqati ba'dina, dengan ludah sebagian dari kita. Yushfa bihi saqimuna, semoga orang yang sakit ini bisa disembuhkan dengan itu. Biidni rabbina, semua ini dengan izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian dari mendoakan si mayit itu. Ya, atau bahasa lain dengan istilah ruqyah. Ya, dengan doa yang ini. Kemudian berikutnya, selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihil yumna wa yaqulu
Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Yang artinya bahwa Nabi SAW menjenguk beberapa keluarganya. Beliau mengusapkan tangan kanan beliau dan membaca, Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penderitaan ini, sembuhkanlah, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ya, hadis ini sama dengan yang di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu ketika menjenguk orang sakit, memegang bagian tubuhnya dia atau memegang bagian sakitnya dia kalau memang memungkinkan untuk dipegang. Ingat, memungkinkan untuk dipegang. Ya, Anda pegang bagiannya kalau memang memungkinkan dipegang, kemudian berdoa kepada Allah dengan doa ini. Allahumma rabban nas isfi, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Hadis ini, doa ini adalah doa yang mulia. Kenapa? Karena dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada Allahumma. Ini adalah memulai doa dengan permulaan yang sangat mulia sekali. Allahumma, yang artinya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rabban nas, Rabb. Setelah menyebutkan sifat Allah yaitu al-uluhiyah, zat yang hanya kepadanya ibadah ditujukan. Kemudian menyebutkan di sini sifat rububiyah yang menjelaskan bahwa, yang memberikan makna bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, Allah yang mengatur manusia, Allah yang menentukan fulan sehat, fulan sakit, fulan berada dalam kebaikan, fulan berada dalam keburukan. Semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan Allah ini tidak ada yang buruk, semuanya baik. Itulah sifat apa? Rububiyah bagi Allah. Jadi doa ini dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat agung dan mulia. Lalu setelah itu baru mengajukan permintaannya. Apa itu? Adhibil ba's. Al-ba's artinya kesulitan, masalah, ya, penderitaan yang dideritanya. Adhibil ba's. Ya Allah, pemilik nama-nama Asmaul Husna yang sempurna kebaikannya. Rabban nas, zat yang mentakdirkan dan mengatur semua yang ada. Sehat, sakit, Engkau yang mengatur. Adhibil ba's, hilangkan semua penderitaan-penderitaan si fulan ini. Isfi, sembuhkan dia. Lalu mulai memuji Allah lagi. Anta syafi, la shifaa illa shifauk. Engkaulah asy-syafi, engkaulah zat yang menyembuhkan semua penyakit. La shifaa, dijelaskan lagi, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu datangnya dari Engkau. Syifaan, dengan kesembuhan, la yughadiru saqama, yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Doa ini memberikan nilai tauhid yang sangat tinggi. Di antaranya adalah menetapkan nama Allah. Menetapkan nama bagi Allah, bahwa Allah punya nama apa? Allah punya nama apa? Asy-Syafi. Allah punya nama Asy-Syafi. Itu nama Allah. Berarti sifat Allah apa? Apa? Syifa, menyembuhkan. Nama Allah, sifat Allah
adalah sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun di sana. Artinya Allah adalah zat yang menyembuhkan semua penyakit tanpa terkecuali. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan semua penyakit itu. La shifa'a illa shifa'uk. Ya, tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan, yaitu Allah. Nah, ini sifat Allah. Berarti seorang muslim yang sakit, dalam kondisi sakit, maka para ulama mengatakan dia tidak boleh memiliki sifat kecil hati. Tetapi orang yang sakit harus memiliki dan lebih dominan sifat apa? Berharap, besar hati. Berharap bahwa Allah pasti akan menyembuhkan penyakit dia dengan kesembuhan yang sempurna, pasti itu. Nah, ini juga memberikan makna bahwa tidak ada makhluk yang bisa menyembuhkan penyakit dia, tidak ada. Dokter tak mampu menyembuhkan penyakit, tak mampu mengangkat penyakit, tidak bisa. Dokter hanya membantu semuanya dalam konteks ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Dia membantu kita untuk menyembuhkan. Ya. Membantu kita untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang sakit tidak boleh mengandalkan kesembuhan dia kepada manusia. Tidak boleh. Ya, ini nilai tauhidnya. Kemudian inilah redaksi doa, salah satu redaksi doa yang dibaca di saat seseorang mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Ya, Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ini doa dan ini juga bermakna apa? Ruqyah. Ya, ini ruqyah. Ya. Cuman Anda hati-hati. Umpama ada datang kenalan Anda perempuan. Anda mau doain terus Anda mau pegang. Ya. Ya, ini ngaco ini Mas. Ya. Baik, lanjutkan. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu annahu qala li Tsabitin rahimahullah ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bala qala Allahumma rabban nasi mudhhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman, yang artinya bahwa dia berkata kepada Sabit rahimahullah, maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah SAW? Dia menjawab, ya. Anas membaca, ya Allah, Rabb manusia, zat yang menghilangkan penderitaan, sembuhkanlah karena engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ini sama dengan yang kedua tadi. Sama dengan memberikan penekanan bahwa doa yang tadi adalah ruqyah. Ruqyah itu apa artinya? Hah? Apa? Apa Pak? Campe. Ruqyah itu berasal dari kata bacaan artinya. Atau juga bisa bermakna kesembuhan. Sehingga itu adalah bacaan untuk apa? Kesembuhan. Seperti di surat Al-Qiyamah, fa idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ya, ketika roh itu sampai di tenggorokan, maka akan dikatakan kepada dia, qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkan kamu dengan bikin bacaan-bacaan. Jadi ruqyah akhirnya dimaknai bacaan-bacaan, membaca bacaan
yang disyariatkan, yang difahami, bacaan dari Quran atau bacaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan menggunakan bacaan yang bisa difahami oleh semua orang. Ya, ini namanya ruqyah. Ya, dibaca kepada orang yang sakit yang ada di depannya. Ya, bukan melakukan itu jarak jauh. Ya, ruqyah jarak jauh. Ya, yang meruqyah di studio TV, terus pasiennya di rumah masing-masing di seluruh pelosok penjuru Indonesia. Kemudian si ustadznya yang di studio letakkan tangan Anda di layar kaca TV Anda. Ini nggak tahu ini separuh waras apa nggak waras. Ya, dulu pernah masalahnya di televisi acara begitu kan. Jadi bukan begitu. Ya. Tapi ruqyah dilakukan di hadapannya, orangnya di hadapannya. Ya, memegang bagian yang sakit, lalu dia si ruqyi ini yang membacakan, dia membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tadi itu. Ya. Dengan sedikit perbedaan redaksi di sini yang dikit saja perbedaannya. Tapi berikutnya yang keempat. Selanjutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan." Yang artinya Rasulullah SAW menjengukku. Beliau membaca, "Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini adalah doa yang paling ringan. Doa yang paling ringan dengan redaksi kalimat yang mudah difahami oleh semua. Di sini Rasulullah SAW berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, ishfi Sa'ad." Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit pada waktu penaklukan kota Makkah. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Doa ini juga sama, memulai dengan menggunakan nama Allah, nama yang paling mulia, nama yang paling agung, yaitu Allahumma, ya Allah. Jadi memulai doa dengan menyebut nama yang paling agung dari Asmaul Husna, yaitu Allah. Makanya kalau kita berdoa jangan langsung minta, tetapi gunakanlah, sebutlah nama yang paling agung, yaitu apa? Allahumma. Allahumma. Ini memulai doa dengan permulaan yang sangat mulia. Kemudian berarti di sini boleh kita menggunakan doa ini kalau jenguk orang sakit. Ya Allah sembuhkanlah. Nah, Anda sebut namanya siapa? Ya Allah sembuhkanlah dia. Dan boleh diulang-ulang kalimatnya. Ya Allah sembuhkanlah dia. Ya Allah sembuhkanlah dia. Ya Allah sembuhkanlah dia. Ya, Anda tambahin dengan kesembuhan yang tidak menyisahkan penyakit. Nah, ini redaksi yang mudah. Ya, dan kita bisa mengucapkannya pakai bahasa Indonesia yang bisa difahami oleh semuanya. Baik, berikutnya. Selanjutnya dari Abu Abdillah Utsman bin Abu Al-As radhiyallahu anhu. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika wa qul bismillahi salasan wa qul sab'a marratin a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Yang artinya bahwa dia mengadu kepada Rasulullah SAW perihal rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya,
Letakkan tanganmu pada tempat yang kamu rasakan sakit dari badanmu, dan bacalah Bismillah 3 kali, dan bacalah sebanyak 7 kali. Aku berlindung kepada keagungan dan kekuasaan Allah dari segala kejelekan apa yang aku dapatkan dan apa yang aku takutkan. Ya, Utsman bin Abil As, Utsman bin Abul As sakit. Lalu beliau datang menemui Rasulullah SAW dan mengeluh kepada beliau penyakit yang diderita. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia doa yang mulia, yaitu ruqyah. Tapi kali ini meruqyah dirinya sendiri. Yaitu dengan cara apa? Faqala Rasulullah SAW, beliau mengatakan, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Sakitnya di mana? Ya. Tapi cuma satu yang nggak bisa diobati, sakit kantong nggak bisa jamaah. Ya, sakit kantongnya Anda pegang begitu sambil doain nggak bisa jamaah. Jadi Anda memegang pada bagian yang sakit di tubuh Anda pegang, kemudian bacalah doa ini. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian baca doa ini 7 kali. Apa itu? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi ulangi doa ini 7 kali. Gimana doanya? Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terjemahnya, a'udzu, aku berlindung, bi'izzatillah, dengan keagungan Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, min, dari syar, keburukan, ma ajidu, yang aku rasakan, wa uhadir, dan aku berharap itu hilang dari diriku. Aku takutin, aku berharap itu hilang. Nah, ulangi yang ini 3 kali. Kalau bismillahnya cukup, ulangi yang ini 7 kali. Kalau bismillahnya cukup 3 kali. Jadi bismillah, bismillah, bismillah. Sekaligus bacanya. Bismillah, bismillah, bismillah. Sekaligus. Kemudian baru doanya tadi. A'udzu bi'izzatillah min wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Umpama yang sakit sini umpamanya. Anda pegang tadi bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, sampai berapa? 7 kali Anda baca-baca. Ada sebuah cerita. Dulu saya bimbing haji sama, mungkin banyak dari bapak-bapak kenal, Ustadz siapa yang rumahnya di dekat sekolah Al-Iman, pengurus Dewan Dakwah, Ustadz Syariful. Ada yang kenal? Dulu suka ngisi di masjid situ, daerah situ. Beliau orangnya pendek, pengurus Dewan Dakwah, Ustadz Syariful namanya. Ada yang kenal? Tahu Pak ya? Pendek gitu ya beliau ya. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dulu saya bimbing haji sama beliau. Beliau bercerita sama saya dan cerita sama jamaah, selalu diceritain kalau manasik haji. Beliau cerita,
Dulu ada jamaah bapak-bapak. Waktu mau berangkat haji, bapak ini sakit, sulit untuk berjalan. Kalau nggak salah sulit berjalan. Bapak ini galau karena mau jalan, mau berangkat haji sulit untuk jalan. Akhirnya beliau mengajarkan kepada bapak ini hadis ini. Pak, ada hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita apa? Baca doa ini Pak. Bismillah, pegang bagian bapak yang sakit mana kaki, pegang Pak. Ya, bapak pegang, baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Nih Pak, ditulisin sama beliau. Telaten ya, karena umur ya, faktor usia ya. Telaten ya, ditulis sama beliau. Terus diberikan. Bapak baca 7 kali yang ini. Ya, ya. Dibacalah sama beliau karena semangat ingin berangkat apa? Haji. Biidznillah. Akhirnya penerbangan pesawat. Nyampe di Saudi, dia jalan biasa, normal. Masya Allah, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang baca siapa? Hah? Diri sendiri. Diri sendiri. Lihat redaksinya, beliau mengatakan, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit di tubuhmu, yang kamu merasakan sakit di tubuhmu. Letakkan di situ, kamu baca ini. Tapi syarat utamanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika baca doa-doa ruqyah ini secara umum, apa itu? Dia yakin akan doa ini, yakin sama Allah dan yakin sama doa ini. Saya yakin Allah akan menyembuhkan, yakin doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syaratnya harus yakin, hatinya yakin, iman, yakin itu kan iman, membenarkan, dan syariatnya, tuntunannya pasti benar. Maka di sini akan klop, akan ketemu nanti. Problemnya kita ini adalah apa? Ketika diajari, Pak sakit, coba Bapak baca doa ini sambil pegang tangan, Bapak baca ini sekian kali. Oh ya, saya coba Pak ya. Saya coba. Kata-katanya apa? Selalu dia ngomong apa? Saya coba Pak ya. Makasih doanya, saya coba. Dicoba, bukan iman. Berarti dia tidak ada apa? Coba itu artinya apa? Hah? Ragu-ragu. Saya coba Pak ya. Ragu-ragu. Nah ini yang harus, berarti apa? Berarti doa yang mulia ini kata Imam Ibnu Qayyim, la yuqabilu mahallan qabila, la yakun fi mahallin qabil. Doa ini tidak berada di tempat yang layak. Kayak Anda punya bunga kembang, jenis kembangnya ini anthurium umpamanya, yang harus di media tanam khusus. Anda taruh di tanah liat. Anthurium ditaruh di tanah liat, besok mati langsung jemaah. Kan gitu kan? Kenapa? Karena tanahnya enggak pas, enggak sesuai. Yang salah kembangnya apa tanahnya? Tanahnya. Berarti yang salah siapa? Anda, dia yang coba-coba. Kalau hadisnya pasti benar, kita yang coba-coba. Jadi ini problem ini. Jadi harus iman, yakin. Baik. Ini perlu kita amalkan ya. Coba kalau di rumah sakit gitu ya, dibikinin doa ini, dicetak apa, ditulisin yang bagus. Ya, kemudian orang yang sakit dikasih doa ini kan gitu. Ya, luar biasa. Tayyib, berikutnya. Selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man 'ada maridun
لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض, yang artinya barang siapa membesuk orang sakit yang belum datang ajalnya kepadanya dan membacakannya 7 kali, aku meminta kepada Allah yang Maha Agung, pemilik Arsy yang agung, agar menyembuhkanmu, melainkan Allah akan menyembuhkannya dari penyakitnya. Ya, sebelum masuk ke doa ini, tadi saya kelupaan untuk menyampaikan. Di hadis yang tadi itu, Utsman bin Abul As sakit, lalu menemui Rasulullah SAW dan ngeluh, ya tidak, mengeluh. Kemudian yang lain tadi ada siapa namanya, hadits Aisyah yang pertama, ada seorang sahabat yang mengeluh sakitnya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa mengeluh sakit itu boleh, tapi kepada siapa? Kepada seseorang yang dia yakini bisa membantu dia. Dan mereka ngeluhnya sama siapa? Rasul Shallallahu Alaihi. Dia nggak ngeluh sama semua orang kan? Ngeluhnya sama Rasulullah SAW. Berarti boleh mengeluh kepada siapa? Sosok yang memang diyakini bisa membantu dia sakitnya dia. Yang kedua, berarti mengeluh dalam konteks ini tidak berlawanan dengan tawakal. Ya, ini nggak berlawanan dengan tawakal. Jadi Anda datang ke dokter, iya Pak, sakitnya apa? Nggak boleh ngeluh ya dok. Itu rasanya dokter gimana? Mungkin teh di situ disiram ke ente kali ya. Ya. Jadi ngeluh kepada orang yang memang diyakini bisa membantu gitu loh. Tapi kalau mengeluh kepada orang yang nggak akan bisa bantu dia, mana mas? Iya mas sakit mas ini. Untungnya apa Anda ngeluh sama dia? Ya kan? Dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. Oh iya mas, saya kemarin punya tetangga mas, sakitnya sama mas, mati kemarin mas. Kan kelar terus dia jawab aja. Kayak zaman COVID aja kan gitu kan. Ada pasien COVID datang, kata perawat-perawatnya, Pak tungguin aja, ntar yang di dalam juga mati. Itu kan begitu loh rumah sakit waktu di COVID itu. Jadi intinya apa? Boleh mengeluh kepada orang yang diyakini bisa membantu kesembuhan apa? Penyakitnya. Boleh, dan itu tidak berlawanan dengan prinsip apa? Tawakal. Kenapa? Karena dia melakukan itu mimbab akhdil asbab. Karena dia melakukan itu dalam konteks apa? Usaha, ikhtiar untuk melakukan kesembuhan. Sedangkan tawakal itu adalah apa? Usaha untuk mendapatkan yang manfaat. Tawakal itu bukan duduk manis menunggu kekuasaan Allah dari langit. Enggak mas. Ini dha'af, ini jahil, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini kejahilan. Ya, ini dosa. Tetapi tawakal itu apa? Usaha. Usaha untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat dia, kemudian dia berdoa, lalu serahkan semua sama Allah. Sakit, ya cari dokter ahli. Ya, cari dokter yang ahli, yang pintar. Ya. Kalau memang pengobatan alternatif, cari yang memang ahli, jangan yang kursus 5 hari terus Anda datengin, sok pinter banget ya. Datangi, usaha semua, setelah itu berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan dulu. Iya. Adapun berkaitan dengan hadis yang dibaca ini doa dibaca oleh yang menjenguk. Yang ini yang menjenguk. Yaitu apa? Membaca doa ini sebanyak 7 kali sama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka kamu. As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arsyil azim, pencipta arsy yang agung. An yashfiyaka, untuk menyembuhkan dirimu, menyembuhkanmu. Berarti doa ini termasuk yang tadi, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan keagungan kebesaran Allah, agar Allah dengan keagungan kebesarannya menyembuhkan apa? Si fulan. Dan ini dibaca 7 kali, yang baca yang menjenguk. Ya, yang menjenguk. Jadi as'alullahal azim. Ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Diulangi 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ulangi 7 kali. Pasti Allah akan menyembuhkan dia. Luar biasa. Ya. Kemudian ada pula doa yang populer yang kita baca. Ya, ini kita habisin bab ini, nanggung ya. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW menjenguk orang sakit, seorang Arab Badui. Lalu beliau mengatakan ketika menjenguknya, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini yang populer di kita. La ba's artinya kamu enggak apa-apa. Jadi menghibur, doa dan memberikan hiburan. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Tahur la ba's maksudnya semoga Allah memberikan apa? Kesucian, yaitu mengampuni dosa-dosamu dengan penyakit yang ada ini. Kemudian doa lagi yaitu dengan cara meruqyah. Ini yang populer disebut dengan ruqyah Jibril. Yaitu ketika Rasulullah SAW sakit, Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad ishtakait. Wahai Muhammad, kamu sakit ya? Iya, kata Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril meruqyahnya. Ini doa yang dibaca langsung oleh malaikat Jibril. Luar biasa ini. Jadi yang baca siapa? Yang menjenguk. Ya kan? Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqik. Ya, ini. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah arqik, ya, itu apa? Aku meruqyamu, membacakan kepadamu bacaan ini, ingin kesembuhan min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang merusak dirimu, min syarri kulli nafsin, atau jiwa-jiwa, setan-setan, manusia-manusia yang ganggu kamu, au ainin hasid, atau orang-orang yang lagi hasad, dengki sama kamu. Allahu yashfik, Allah yang menyembuhkan kamu. Bismillahi arqik, dengan menyebut nama Allah aku meruqyah kamu. Nah, ini doa meruqyah. Kemudian ini zikir yang dibaca oleh orang yang sakit. Zikir yang dibaca oleh orang yang sakit. Apa zikirnya? Ada beberapa model. Model pertama, zikirnya adalah la ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir yang pertama. La ilaha illallah wallahu akbar. Model yang kedua adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Model yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang ke berapa? 4, la ilaha illallah
wala haula wala quwata illa billah. Ini 4 model zikirnya. Man qalaha fi maradi, siapa yang membaca zikir ini di saat dia sakit, maka lalu dia wafat karena sakitnya itu, api neraka tidak akan menyentuh badannya. Allahu akbar. Jadi kalau dia sakit, baca zikir ini, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Enggak pakai lahul mulku walahul, enggak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu. Atau la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Dia rajin baca zikir ini, lalu dia wafat karena sakit itu, api neraka tidak menyentuh dia. Zikir ini yang dibaca, jangan ditambah-tambahin. Ya, kalau gitu kita sempurnakan aja. Lo lebih pinter lo. Jangan, orang kita itu kan gitu, sok pinter ditambah-tambahin. Dikasih yang simple, gampang, malah milih yang panjang kali lebar. Jadi sekali lagi, zikirnya tadi apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua apa? La ilaha illallah wahdahu la. Yang ketiga apa? La ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu. Atau yang keempat, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi boleh salah satunya Anda pakai. Ya, salah satunya dipakai. Ya, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini saja. Kita lanjutkan nanti insyaallah setelah lebaran. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Yang mana? Zikir-zikir tadi itu, zikir-zikir kan. Jadi kalau secara umum kesimpulan dari semua ini apa? Ada pertama, berkaitan dengan si mayit. Kan gitu kan? Si mayit. Berkaitan dengan yang sakit. Berkaitan dengan yang sakit. Apa yang dianjurkan bagi yang sakit berkaitan dengan ini? Zikir. Dengan zikir yang tadi itu pilihannya. Kemudian yang kedua apa? Doa, dengan doa-doa yang diajarkan tadi itu, yaitu apa? Memegang bagian yang sakit tadi itu. Dia berdoa untuk itu. Kemudian bagi yang menjenguk, doanya banyak pilihannya. Ya, mulai dari yang ringan, ya Allah sembuhkanlah dia. Atau tahurun la ba'sa insyaallah. Atau yang agak panjangan tadi, ya kan? Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Atau yang tadi 7 kali tadi, ya bismillah, enggak pakai bismillah, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiya kamu gitu. Ya. Jadi ini yang jenguk, dia ada beberapa. Ya, kalau yang sakit zikir dengan zikir yang tadi atau zikir-zikir yang umum boleh. Ya. Ada lagi? Silakan Pak. Kenapa? Berapa kali dilakukan? Ya silakan beberapa kali diulangi, nggak apa-apa. Dia pegang, dibaca bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian apa tadi? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, diulangi 7 kali sudah. Nanti selang berapa lagi dipegang lagi, diulangi lagi gitu kan.
Zikir itu kan memang ya. Ada lagi? Silakan Pak. Yang dijenguk sudah tidak sadar bagaimana. Ada Pak babnya di sini Pak. Doa. Nah, setelah ini Pak, doa yang diucapkan orang yang sudah diambang kematian. Berarti ini yang sakit. Yang sakitnya sudah merasa berat diambang kematian. Ini tapi orang beriman toh Pak yang ingat gini Pak. Udah mau mati masih ingat zikir. Orang yang beriman Pak. Ya tidak? Ya. Kemudian ada lagi di sini yang nanti dulu. Ada tadi. Nah, orangnya sudah nggak sadar Pak. Nggak sadar berarti. Nah, berarti kalau nggak sadar, pertama yang mendoakan siapa? Yang menjenguk, kan gitu kan? Yang menjenguk. Dan juga dianjurkan untuk mentalkin. Nanti ini akan kita bahas. Ya, untuk mentalkin Pak. Nanti kita akan bahas di sini. Karena bahasannya ini kan berurut. Sakit dulu, terus habis itu parah, habis itu mati. Gitu kan Pak. Jadi, ini masih sakit biasa Pak. Sabar Pak, nanti dulu Pak. Ntar parah juga sakitnya Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, ada lagi? Enggak ada yang nanya? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.